Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Saya Tika Yunasa Putri sebagai moderator kelompok 3 seminar akademik untuk memenuhi tugas praktik berbicara yang diampu oleh Dr. Anjung Fitoyo, Magister Pendidikan. Seminar ini berjudul tentang merangkai kuasa menumbuhkan minat sastra pada generasi awal lewat lirik lagu Nadine Amizah. Langsung saja, saya akan memperkenalkan nama-nama presentator. Bagi nama yang saya sebutkan dimohon berdiri dan untuk menyapa. Untuk presentator pertama ada Charisha Eka Anandia dengan nomor NPM 2414040017. Presentator yang kedua Wahyu Lesti Novianti dengan nomor NPM 2414040013. Presentator ketiga ada Damas Erlangga Marindo dengan nomor NPM 2414040029. Dan presentator terakhir dengan saya sendiri Tika Yunasa Putri dengan nomor NPM 2414040030. Baik, presentator pertama silakan untuk memaparkan materi. Latar belakang. Minat generasi alfa terhadap sastra menurun karena dominan media digital yang cepat dan instan. Lirik lagu yang singkat namun penuh makna dapat menjadikan media alternatif yang menarik. Nadine Amizah dengan lirik puitis yang dekat dengan anak muda menjadi contoh relevan untuk dikaji dalam menumbuhkan minat sastra. Kita tahu bahwa minat baca dan minat sastra anak zaman sekarang, terutama generasi alfa, cenderung menurun. Hal ini mereka karena terbiasa dengan media digital yang cepat dan instan. Nah, lirik lagu itu bisa menjadikan media yang singkat tetapi bermakna, cocok untuk menarik perhatian mereka, terutama pada generasi alfa. Seperti lirik lagu Nadine Amizah ini yang terkenal puitis dan dekat dengan perasaan anak muda. Selanjutnya, merangkai rasa di sini merujuk pada upaya menyampaikan atau membangkitkan minat sastra melalui lirik lagu Nadine Amizah. Sastra sendiri kerap dihubungkan dengan kemampuan merangkai rasa dalam bentuk kata-kata yang indah. Kemudian, rumusan masalah. Untuk rumusan yang pertama ada bagaimana karakteristik generasi alfa. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana pola respon mereka terhadap karya sastra khususnya lirik lagu. Untuk yang terakhir rumusan masalahnya, bagaimana daya baca dan pesan moral dalam lirik lagu karya Nadine Amizah. Selanjutnya, tujuannya yang pertama mengidentifikasi karakteristik yang melekat pada generasi alfa. Yang kedua, menganalisis pola respon generasi alfa terhadap karya sastra. Yang ketiga, mendeskripsikan gaya bahasa dan pesan moral yang terkandung dalam lirik lagu Nadine Amizah untuk memahami kekhasan artistik dan nilai-nilai yang disampaikan. Yang terakhir ada menganalisis dampak yang timbul pada generasi alfa setelah mendengarkan lagu-lagu Nadine Amizah, khususnya terkait dengan unsur karya sastra. Selanjutnya, selanjutnya definisi generasi alfa atau disingkat Gen Alpha. Generasi alfa ini lahir di tahun 2010 sampai 2024. Generasi ini tumbuh di dalam pesatnya teknologi sehingga dinamai digital native. Selanjutnya, karakteristik generasi alfa. Yang pertama, digital native. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa digital native adalah generasi yang tumbuh di pesatnya teknologi. Sejak lahir mereka sudah terpapar oleh
ini. Selanjutnya, respon terhadap karya sastra. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi pesan di zamannya, hal ini berpengaruh terhadap kemampuan literasi mereka, khususnya mengenai karya sastra. Mereka secara tidak sengaja mulai mengenal karya sastra, misalnya melalui konten, seperti halnya konten tentang lirik lagu. Lirik lagu ini banyak mengandung unsur puitis seperti diksi dan gaya bahasa yang indah, sehingga mereka itu berminat untuk mempelajari maknanya, sehingga secara tidak langsung mereka belajar tentang sastra. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya. Oke, kita langsung masuk saja pada latar belakang Nadine Amizah. Nadine Amizah ini adalah penyanyi atau penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Nadine terjun ke industri musik pada tahun 2017 melalui kolaborasinya sebagai pengisi vokal dalam single All Good oleh Diva Barus. Bertaut merupakan lagu yang merupakan salah satu lagu yang membuat nama Nadine Amizah melambung dan dikenal dengan diputar lebih dari 500 juta kali di laman Spotify serta 10,5 juta pendengar setiap bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk saja pada gaya bahasa dan pesan moral dalam lirik lagu karya Nadine Amizah. Dengan memanfaatkan keindahan bahasa, suatu karya yang indah akan tercipta. Pemanfaatan bahasa ini tidak lagi hanya seputar penulisan karya sastra seperti buku maupun kumpulan puisi, namun juga dapat dituliskan menjadi sebuah lirik lagu yang akan menjadi lebih indah ketika dibawakan dengan alunan musik yang harmonis dan penuh makna. Melalui lirik lagu penyanyi Nadine Amizah dapat kita lihat dari gaya bahasa dan pesan yang dapat kita ambil terhadap pengaruh respon karya sastra. Untuk selanjutnya kita masuk pada gaya bahasa lagu bertaut. Kita menemukan gaya bahasa yang pertama ada gaya bahasa metafora. Metafora merupakan majas yang memiliki sifat perbandingan langsung dan tidak langsung, menggunakan kata-kata pelandaian seperti yang terdapat pada majas simile sehingga terlihat lebih singkat. Contohnya saja terdapat pada lirik lagu nyawa karena denganmu. Itu untuk majas metafora. Untuk yang kedua yaitu kita menemukan majas simile. Simile atau majas perbandingan biasa disebut juga sebagai majas persamaan dan merupakan majas yang mengungkapkan perbandingan suatu hal lainnya yang bersifat jelas atau eksplisit menurut Keraf 2006. Ciri khas dari majas ini adalah penggunaan kata-kata pelandaian yang berfungsi sebagai penghubung. Contohnya terdapat pada lirik hidup berjalan seperti bajingan. Itu untuk contoh liriknya. Untuk selanjutnya kita menemukan gaya bahasa retoris hiperbola. Adalah suatu gaya bahasa yang di dalamnya terdapat suatu pernyataan yang diungkapkan dengan melebih-lebihkan kata dalam kalimat tersebut. Menurut Keraf 2006, terdapat pada lirik lagu agar seisi dunia tahu. Untuk selanjutnya yaitu gaya bahasa personifikasi. Personifikasi merupakan gaya bahasa yang beberapa atau bahkan semua benda tidak memiliki nyawa atau benda mati dapat digambarkan seakan memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh manusia. Itu menurut Keraf 2016. Terdapat pada lirik lagu semuanya berenang di kepala. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kita langsung jalan ke gaya bahasa selanjutnya. Kita langsung masuk kepada lagu beranjak dewasa. Kita menemukan 3 gaya bahasa, meskipun ada banyak, kita hanya memiliki 3. Yang pertama ada metafora. Metafora sendiri adalah penggambaran sesuatu secara implisit atau perumpamaan atau perbandingan. Di sini kita menemukan kata seperti atau berbagai.
Pada lirik mati lebih cepat bukan kematian harfiah, tetapi metafora untuk bilangnya masa muda atau kepolosan secara tiba-tiba. Lalu pada lirik terakhir tutup pemeran terus menunduk. Simbolisme dari akhir sebuah babak kehidupan, seperti di panggung teater, melambangkan perpisahan atau kematian metaforis. Selanjutnya dari berbola atau sesuatu yang dilebih-lebihkan, berlebihan untuk memperkuat emosi atau kesan. Kita temukan pada lirik mati lebih cepat diperkuat dalam pengulangan untuk penekanan betapa drastis dan menyakitkannya perubahan dalam proses menjadi dewasa. Selanjutnya, lalu tren terakhir ada personifikasi, memberikan sifat manusia pada non manusia atau perbandingan dengan persamaan terhadap benda mati. Pada lirik berkawan dengan sebentar. Sebentar diperlakukan seolah sebagai teman atau benda hidup yang menggambarkan hubungan yang singkat namun berarti. Baik, selanjutnya kita langsung masuk kepada pesan moral yang terkandung pada lagu Bertaut. Lagu Bertaut karya dinamis ya. Lagu ini mengisahkan seorang anak yang mencurahkan isi hatinya, yang di sini digambarkan sebagai yang tergambar pada kata bajingan. Segala kesedihan dan kerisauan sang anak terhapuskan oleh hadirnya sosok bunda yang digambarkan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak tersebut. Lagu ini kurang lebih menceritakan kisah hidup Nabi Nabisa yang sedari kecil hanya tinggal bersama bundanya atau ibunya yang selalu berada di sampingnya dalam kondisi apapun. Selanjutnya kita masuk ke pesan moral yang terkandung pada lagu Beranjak Dewasa. Lagu Beranjak Dewasa menyampaikan bahwa proses menjadi dewasa sering datang terlalu cepat dan penuh tantangan. Hidup dipenuhi tawa dan air mata, kenangan dan perpisahan. Meskipun terasa berat, kedewasaan adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima. Lagu ini mengingatkan pentingnya menghargai momen dan hubungan sebelum semuanya menjadi kenangan yang akan segera dialami oleh generasi yang akan datang atau generasi apa yang sekarang berproses akan menjadi dewasa. Selanjutnya, baik saya disampaikan. Baik, untuk kesimpulannya, lagu-lagu Nadine Amizah seperti Bertaut dan Beranjak Dewasa memiliki potensi untuk menarik minat generasi alfa terhadap sastra. Melalui penggunaan bahasa yang kaya, metafora mendalam, dan kisah yang bersifat pribadi, jadi lagu ini dapat menjadi sarana yang sesuai dengan karakter generasi digital dalam mengenal sastra. Pendekatan ini memungkinkan mereka menikmati unsur sastra secara menyenangkan sebelum menjelajahi bentuk sastra lain seperti puisi dan prosa. Peran pendidik dan orang tua sangat diperlukan untuk mendorong pemahaman bisnis sehingga generasi alfa dapat tumbuh menjadi lebih yang tidak hanya cukup teknologi tetapi juga menghargai keindahan sastra dan seni. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab.